Baik, yang selanjutnya yang keempat, kalau tadi yang ketiga tentang Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa. Nah, ini merupakan suatu kewajiban yang harus ada pada diri kita, yaitu rela berkorban. Kita itu harus, kalau kita sudah cinta, kita sudah sadar bahwa negara ini milik kita, maka kita wajib dan mau untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara. Contoh nyata seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet ini bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktu antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu atlet. Atlet itu merupakan seorang olahragawan ya, dan dimana mereka bekerja keras untuk berlomba bersaing dengan negara-negara internasional demi mengharumkan nama bangsa kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh rela berkorban. Kenapa kok rela berkorban? Ya, mereka rela mengorbankan waktunya, mereka rela mengorbankan tidak bersama keluarganya, ya, mereka rela berkorban untuk kerja keras demi apa? Demi kehormatan bangsanya. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang wajib kita tiru, yaitu sikap rela berkorban untuk bangsa kita. Nah, lalu seperti apa contoh rela berkorban bagi siswa-siswi atau peserta didik? Salah satu contoh rela berkorban untuk bangsa kita ini, kalau kalian siswa, yaitu adalah dengan bekerja keras dalam hal belajar di sekolah. Ya, belajar kita harus ekstra keras agar masa depan kita, agar negara kita kelak menjadi negara yang maju. Kalau kalian sudah malas-malasan untuk belajar di sekolah, maka itu namanya bukan bekerja keras. Jadi kalian tidak berkorban untuk negara kita. Maka wajib hukumnya untuk kita belajar secara tekun, belajar secara rajin untuk kepentingan kemajuan diri kita sendiri dan bangsa kita di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, di sini tadi sudah Bapak sampaikan. Kalau kita siswa, ya, maka bagaimana cara kita membela negara kita? Yaitu dengan belajar. Belajarnya harus seperti apa? Belajarnya harus disiplin. Nah, kalau kita sudah disiplin, ya, maka kita harus ulet juga. Ya, ulet ini apa maksudnya? Ulet ini tidak terombang-ambing oleh perkataan teman, ya, tidak terombang-ambing oleh prinsip-prinsip orang lain. Pokoknya kita punya prinsip yang kuat, itu namanya ulet. Kemudian bekerja keras. Kalau kita sudah memiliki niat yang kuat di sini, ulet ini, pasti kita mampu untuk bekerja keras. Bagaimana mewujudkannya? Dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, kesadaran bela negara ini diwujudkan dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar. Nah, misalnya kita ikut pos ronda itu kalau di rumah. Kalau di sekolah ya kita dengan belajar bersungguh-sungguh. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada yang berkaitan dengan materi nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Tadi sudah dikatakan di awal, nasionalisme adalah rasa mencintai negaranya sendiri atau rasa mencintai bangsanya sendiri. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsanya sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu lebih rendah. Nah, ini nasionalisme dalam arti sempit. Kemudian nasionalisme dalam arti luas yaitu mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Nah, lalu manakah yang boleh? Nasionalisme yang boleh kita ikuti atau nasionalisme yang harus ada dalam diri kita adalah nasionalisme dalam arti luas,
kita nggak diperbolehkan memiliki rasa nasionalisme dalam arti sempit. Kenapa? Karena kita menganggap rendah bangsa lain, ya, bahwasanya kedudukan setiap negara itu sama derajatnya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kalau kita menganggap bangsa kita ini paling tinggi dan bangsa lain rendah, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan atau perpecahan antar bangsa. Ya, maka kita tidak boleh memiliki nasionalisme sempit. Kita harus punya nasionalisme yang luas. Oke. Lanjut lagi, ya langsung. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Mengembangkan persamaan ini maksudnya adalah menerapkan, ya, pemikiran bahwa walaupun di negara kita ini banyak sekali suku, ya, terdapat lebih dari 1000 suku yang ada di Indonesia ini, tapi kita itu punya pemikiran bahwa semua suku itu derajatnya sama, ya. Dengan adanya perasaan seperti itu, maka kita itu bisa hidup berdampingan secara aman dan damai dengan anggota masyarakat yang berbeda suku. Apabila kita punya pemikiran, wah suku saya nih yang paling baik, suku si B itu buruk, maka ini akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghargai. Adanya perbedaan suku, adanya perbedaan agama, profesi, warna kulit, dan lain sebagainya, itu kita harus toleransi, saling menghargai. Bahwasanya perbedaan yang ada di negara kita ini merupakan suatu kekayaan. Yang ketiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Harus nih kita punya rasa senasib dan sepenanggungan. Kenapa? Dengan adanya rasa ini maka kita bisa memupuk persatuan pada diri setiap bangsa Indonesia, ya, pada diri setiap anggota masyarakatnya. Jadi kalau kita sudah tidak memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, ya kita akan cuek, bodoh amat, dan tidak peduli lagi terhadap perkembangan bangsa dan negara kita. Selanjutnya ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. 4 hal yang harus dihindari. Yang pertama ada sukuisme. Sukuisme itu menganggap sukunya paling baik. Misalnya, wah saya ini orang Jawa, saya ini lebih baik daripada misalnya suku Lampung, suku Sunda. Itu nggak boleh, ya. Sukuisme itu menganggap sukunya paling baik. Nah ini sangat dilarang sekali, ya. Karena apa? Semua suku sama, mau suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, suku lain sebagainya, Dayak, Papua, dan lain sebagainya, itu sama semua. Kedudukannya tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Maka kita wajib memiliki sikap menganggap semua suku itu sama. Yang kedua ada kaufinisme atau menganggap bangsanya sendiri yang paling baik. Nah ini tadi sudah disebutkan di atas bahwa kalau kita sudah menganggap bangsa kita paling baik, maka kita tidak akan bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara lain karena kita sudah menganggap bangsa lain itu buruk. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, bila perlu dengan cara kekerasan atau senjata. Nah ini ekstrim, ya. Kalau ekstrim itu kan berarti berlebihan, ya, saking cintanya pada pendiriannya, saking yakinnya pada prinsipnya, dia mau untuk mempertahankan bagaimanapun caranya, baik itu dengan kekerasan ataupun senjata. Dia nggak mau dikasih tahu atau dikasih nasihat oleh orang lain. Pokoknya yang dia anggap benar ya itu benar, ya, walaupun dia harus menggunakan kekerasan dan senjata. Oke, baik. Yang keempat ada provinsialisme. Ini sikap yang berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Maksudnya gini, ini merupakan suatu sikap yang menganggap bahwasanya provinsi atau kabupaten atau daerah atau bahkan desa ini lebih baik dari tempat-tempat lainnya. Nah ini juga tidak boleh. Ini hampir sama seperti kaufinisme, hampir sama seperti sukuisme. Karena kalau kita sudah menganggap paling baik, itu nanti cenderung muncul, wah yang lainnya daerah lain tuh buruk, daerah lain tuh jelek.
daerah kita yang paling baik. Nah, ini